Halo guys, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Puspa Nelly Gultom, Sri Ulina Nemangkaol, dan Tanti Moriana Pitupulu. Kami akan membahas tentang membentuk positioning merek. Dalam membentuk positioning merek, kami mengambil 8 subtopik. Yang pertama, mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning atau pemosisian. Yang kedua, strategi dalam positioning merek. Yang ketiga, kerangka referensi kompetitif. Yang keempat, membangun positioning merek usaha kecil. Yang kelima, menetapkan keanggotaan kategori. Yang keenam, mengkomunikasikan keanggotaan kategori. Yang ketujuh, mengidentifikasi potensial point of difference atau POD dan point of pairing. Yang terakhir, menciptakan POP atau titik paritas dan POD atau titik perbedaan. Mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning atau pemosisian. Menurut Kotler 2007, positioning dapat diartikan sebagai tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menempati suatu posisi tertentu di dalam benak pelanggan sasarannya. Sedangkan menurut Kartajaya 2004, positioning yaitu upaya mengerahkan pelanggan secara kredibel, atau dengan kata lain upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Nah, semakin kredibel di mata pelanggan, semakin kukuh pula positioning. Nah, menurut Hussein tahun 2000, merek atau brand adalah nama dan simbol yang diberikan produsen yang bersifat membedakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen lain. Nah, satu produk dapat mempunyai brand yang baik, kualitas yang baik, dan brand association yang cukup banyak, tetapi belum tentu mempunyai loyalitas merek. Nah, sebaliknya, produk yang memiliki loyalitas merek dapat dipastikan memiliki kesadaran merek yang tinggi, kualitas yang baik, dan asosiasi yang cukup dikenal. Nah, menurut Duryanto dan kawan-kawan pada tahun 2004, merek yang memiliki top of mind yang tinggi mempunyai nilai yang tinggi. Nah, jika satu merek tidak tersimpan dalam ingatan, merek tersebut tidak dipertimbangkan di benak konsumen. Biasanya, merek yang disimpan dalam ingatan konsumen adalah merek yang disukai atau dibenci. Nah, dari pengertian yang sudah dibahas, dapat disimpulkan positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya yaitu menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Nah, adapun hasil positioning adalah terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang terfokus pada pelanggan. Satu alasan kuat mengapa pasar sasaran harus membeli produk bersangkutan. Strategi dalam positioning merek. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan terus-menerus berusaha untuk mendiferensiasikan tawaran pasar mereka dari tawaran pesaing. Nah, mereka menjanjikan jasa dan jaminan baru, imbalan khusus untuk pengguna yang setia, kenyamanan dan kegembiraan baru. Bila mereka berhasil, para pesaing bisa meniru tawaran pasar mereka. Akibatnya, kebanyakan keuntungan bersaing hanya berlangsung dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus-menerus memikirkan ciri dan manfaat nilai tambah baru untuk mendapatkan perhatian dan minat dari pelanggan yang peka harga. Nah, untuk dapat mengenalkan produk yang telah diciptakan dengan segala keunggulannya tersebut kepada konsumen, maka perusahaan perlu menerapkan strategi promosi yang baik. Yang pertama, strategi pemasaran tahap pengenalan dan keunggulan pelopor. Yang kedua, strategi pemasaran tahap pertumbuhan. Yang ketiga, strategi pemasaran tahap kedewasaan. Dan yang terakhir, strategi pemasaran tahap penurunan. Kerangka referensi kompetitif. Satu titik awal dalam mendefinisikan kerangka referensi yang kompetitif untuk satu positioning merek adalah menentukan keanggotaan kategori, produk, atau sekumpulan produk dengan mana suatu merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Nah, secara khusus, dalam memutuskan untuk membidik jenis konsumen tertentu, dapat mendefinisikan sifat persaingan, karena perusahaan tertentu telah memutuskan untuk membidik segmen itu di masa lalu, atau berencana melakukannya di masa depan, atau karena konsumen dalam segmen itu mungkin sudah melihat produk atau merek tertentu dalam keputusan pembelian mereka.
Nah, untuk menentukan kerangka referensi kompetitif yang tepat, pemasar harus memahami perilaku konsumen dan pertimbangan yang digunakan sekelompok konsumen dalam membuat pilihan merek. Yang selanjutnya yaitu membangun positioning merek usaha kecil. Nah, dalam membangun merek usaha kecil merupakan tantangan karena perusahaan ini memiliki sumber daya yang terbatas dan anggaran. Tidak seperti merek utama yang sering memiliki lebih banyak sumber daya yang mereka miliki. Nah, usaha kecil biasanya tidak memiliki kemewahan untuk membuat kesalahan dan harus merancang dan melaksanakan program pemasaran jauh lebih hati-hati. Nah, adapun beberapa panduan merek khusus kecil untuk usaha kecil yaitu yang pertama, cari produk yang menarik atau keunggulan kinerja layanan. Yang kedua, fokus pada membangun satu atau dua merek yang kuat berdasarkan pada satu atau dua asosiasi kunci. Yang ketiga, mendorong produk atau layanan percobaan dengan cara apapun. Yang keempat, membangun strategi digital kohesif untuk membuat merek lebih besar dan lebih baik. Yang selanjutnya, menciptakan boost dan komunitas loyal merek. Yang keenam, mempekerjakan suatu set yang terintegrasi dengan baik dari elemen merek. Yang ketujuh, leverage sebanyak asosiasi sekunder mungkin. Dan yang terakhir, kreatif dalam melakukan riset pemasaran murah. Menetapkan keanggotaan kategori. Pemasaran harus memberitahu konsumen tentang keanggotaan kategori suatu merek. Mungkin situasi yang paling jelas adalah peluncuran produk-produk, terutama ketika identifikasi kategori itu sendiri tidak jelas. Ada juga situasi di mana konsumen mengetahui keanggotaan kategori merek, tetapi mungkin tidak yakin bahwa merek itu merupakan anggota sah kategori tersebut. Nah, pendekatan umum terhadap positioning adalah memberitahu konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menyatakan titik perbedaan. Diasumsikan sebelumnya, konsumen harus tahu apakah produk itu dan apa fungsi yang dilayaninya sebelum memutuskan apakah fungsi itu mendominasi merek terhadap pesaingnya. Yang selanjutnya yaitu positioning tumpang tindih. Meskipun positioning tumpang tindih seringkali menarik sebagai sarana menyatukan tujuan konsumen yang berpotensi konflik dan menciptakan solusi terbaik untuk kedua pihak, positioning ini juga mengandung masalah ekstra. Mengkomunikasikan keanggotaan kategori. Ada 3 cara untuk mengekspresikan keanggotaan kategori dari suatu merek. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Nah, untuk meyakinkan konsumen kembali bahwa merek akan mengantarkan alasan dasar bagi penggunaan kategori, pemasar seringkali menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Yang kedua, membandingkan dengan contoh. Merek terkenal dan penting dalam sebuah kategori juga dapat membantu merek menspesifikasikan keanggotaan kategorinya. Nah, yang terakhir bergantung pada penggambar produk. Penggambar produk yang mengikuti nama seringkali menjadi sarana singkat untuk mengekspresikan asal-usul kategori. Mengidentifikasi potential point of difference atau POD dan point of merit atau POD. Yang pertama yaitu point of difference atau POD. POD adalah atribut atau manfaat konsumen sangat mengasosiasikan dengan merek, positif mengevaluasi dan percaya bahwa mereka tidak bisa menemukan pada tingkat yang sama dengan merek yang kompetitif. Ada 3 kriteria menentukan apakah asosiasi merek yang benar-benar dapat berfungsi sebagai titik pembedaan, yaitu yang pertama, apa yang diinginkan untuk konsumen, yang kedua, penyampaian oleh perusahaan, dan yang ketiga, diferensiasi dari pesaing. Yang kedua, point of merit atau POP. POP adalah atribut atau manfaat asosiasi yang belum tentu unik untuk merek, tetapi dapat berbagi dengan merek lain. Kategori point of merit adalah atribut atau manfaat yang konsumen melihat sebagai penting untuk korban yang sah dan kredibel dalam kategori produk atau jasa tertentu. Correlational point of merit adalah asosiasi berpotensi negatif yang timbul dari adanya hubungan positif untuk merek. Dan yang ketiga, competitive point of merit, yaitu yang asosiasi dirancang untuk mengatasi kelemahan yang dirasakan dari merek dalam terang poin pesaing perbedaan. Menciptakan POP atau titik paritas dan POD atau titik perbedaan. Nah, salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah
bahwa banyak atribut dan manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkolerasi negatif. Misalnya, mungkin sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah, dan pada saat yang sama menyatakan bahwa merek itu mempunyai kualitas tertinggi. Nah, pendekatan terbaik jelas adalah mengembangkan produk atau jasa yang bekerja dengan baik pada dua dimensi tersebut. Beberapa pemasar yang menerapkan pendekatan lain untuk trade of attribute atau manfaat, yaitu meluncurkan dua kampanye pemasar yang berbeda, masing-masing ditujukan kepada atribut atau manfaat merek yang berbeda, dan bahkan berusaha meyakinkan bahwa hubungan yang tampaknya negatif antara atribut dan manfaat.